Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Saya Francisca Bayuga, NIM 21104177367, jurusan Manajemen, mata kuliah UAS Perekonomian Indonesia, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, kelas M2, dosen pengajar Muhammad Arifin, SEMM. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu kenapa perlu dilakukan otonomi daerah di Indonesia. Jelaskan. Jawaban saya, pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Baik, saya sudah menjawab soal yang pertama. Terus saya akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Jelaskan. Saya akan menjawabnya. Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Jenis sumber penerimaan negara terbagi menjadi 3, yaitu sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non-pajak dan hibah. Yang pertama, penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Terus yang kedua, pendapatan negara non pajak. Sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Terus yang ketiga yaitu hibah. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Jadi hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM yang baik menurut Anda? Baik, jadi menurut saya indeks pembangunan manusia atau IPM ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Terus ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor ya. Jadi untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Baik, saya sudah menjawab soal yang ketiga. Terus kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu bagaimana kebijakan moneter Anda apabila terjadi inflasi di Indonesia? Saya akan menjawabnya. Menurut saya cara mengatasi inflasi ini bukan berarti menghilangkan laju inflasi sama sekali ya, tapi berusaha inflasi bisa ditekan sesuai yang diharapkan. Lalu kebijakan apa saja yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam mencegahnya? Terus menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, Bank Indonesia bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Seperti itu. Terus kita lanjut yang pertama, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman.
Seperti itu. Yang kedua, kebijakan non moneter dan non fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Seperti itu. Yang C yaitu menstabilkan pendapatan masyarakat. Inflasi juga bisa ditanggulangi dengan menjaga tingkat upah atau tidak membiarkan gaji yang naik terus-menerus. Jadi sehingga biaya produksi perusahaan bisa ditekan dan harga barang menjadi lebih rendah. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu tentang bagaimana tanggapan Anda perekonomian Indonesia dalam era globalisasi saat ini. Jadi saya akan menjawab soal yang kelima. Saya akan menjawab soal yang kelima. Menurut saya kondisi perekonomian Indonesia saat ini semakin membaik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tahun 2019, Kepala BKF mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pandemi. Sebagai contoh, di kuartal pertama 2022 ini, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas rata-rata produk domestik bruto atau PDB di tahun 2019. Jadi, ini menjadi inspiratif bagi kita karena kita juga harus melihat bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga ini akan semakin cepat dalam beberapa bulan ke depan, sehingga dampaknya bagi perekonomian global dan domestik harus diantisipasi dengan baik. Sementara saat ini kondisi inflasi di Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan banyak negara, yaitu sebesar 3,5% di bulan April atau masih sejalan dengan outlook pemerintah. Meski begitu, pemerintah akan terus memitigasi dampak inflasi terhadap harga-harga komoditas, baik energi maupun bahan pangan, sehingga inflasi yang tertransmisi ke rumah tangga masih relatif bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Baik, saya sudah menjawab kelima soal tersebut. Semoga jawaban saya ini bisa memuaskan untuk Pak Arifin, Muhammad Arifin SEMM. Sekian dari video saya atau jawaban saya ucapkan banyak terima kasih.